جينا نعظكم بالإيتم نسألكم ليس ما في عنا ليات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan Dewan Guru Majelis Ilmu Qobah Bapak Ustadz Husain Al-Farisi, Ketua Pembina, Ketua Umum, dan seluruh penasihat jamaah Majelis Ilmu Qobah yang saya hormati. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Selanjutnya kita ikuti lantunan sholat Nabi. Mudah-mudahan dengan lantunan sholat Nabi segala pintu-pintu langit terbuka, keinginan, maksud dan tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan sholat Nabi dipandu oleh Ketua Majelis Ilmu Qobah Bapak Nana Yohana. Dipersilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bil Mustafa barik maqasidana wa ghfir lana Allah. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin saudara-saudaraku jamaah Qobah yang saya hormati, dengan semakin cepatnya waktu terus bergulir, oleh karenanya yuk sama-sama kita perhatikan, yuk sama-sama kita dengarkan dengan seksama penjelasan tentang bahayanya lisan dan keutamaan diam bersumber dari kitab Minhajul Qasidin karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Miqdasi, sampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Husain Al-Farisi. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man wa khairu maqama wa ahsanu nadiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muttasib bil makarimi kibara wasabiyya wa ala alihi wa ashabihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidaraini amin radhiyallahu anhum. Wa bi sanatil muttasil ilal imamil mu'alif rahimahullahu ta'ala fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasuh wa salahal jasadi war ruh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wal ukhrata min lisani yafqahu qawli. Hadratil mukarramin wal mutaramin, segenap para alim, para ulama, para asatiz, wabil khusus yang sama kita hormati guru kita Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Nadum, atanallahu bituli hayati wa murabiruh, amin.
segenap Dewan Pengurus Majelis Taklim Al-Aqobah dari Ketua Umum dan jajarannya yang sama kita hormati, segenap penasehat Bapak Haji Agus, Pak Wandi, dan segenap pengurus lainnya, wabil khusus pada bapak-bapak, ya, ya, ya. Jamaah rutin kajian Majelis Taklim Al-Aqobah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia ini. Kita hadir kembali dalam rangka dan rangkaian kajian-kajian rutin yang sudah kita sepakati dalam jadwal, dan kita terus bisa hadir di dalamnya. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi modal utama kita untuk terus bisa memperbaiki dan memperbanyak serta takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin rahimakumullah, waktu begitu cepat, tanpa terasa tiba-tiba sudah waktu dan selesai sudah waktunya. Boleh jadi tanpa kita sadari waktu yang telah kita lewati adalah waktu-waktu di mana kita belum bisa melengkapi kewajiban-kewajiban kita, ataupun yang sudah kita lalui semua dengan memenuhi kewajiban, tetapi belum sampai pada kriteria yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu di antara amal kita manakah di antara amal yang terbaik. Di antara perbuatan kebaikan manakah kebaikan itu yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Di antara rangkaian-rangkaian ibadah kita, salat wajibkah, sunnahkah, sedekah wajibkah, sedekah sunnahkah, dan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya sekecil apapun, kita tidak pernah tahu di mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebuah adalah misteri bagi kita. Karenanya Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk terus memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Dari yang sudah baik, jangan merasa puas dengan merasa sudah cukup. Ya. Salat kita sudah kita anggap baik karena sudah terpenuhi syarat dan rukun dan serta lain-lainnya. Tapi itu jangan dijadikan sebagai patokan. Boleh jadi ternyata apa yang kita lakukan hari ini belum ada masuk dalam kriteria amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, atbi'is sayyi'ata al-hasanata tambuha. Ikuti perbuatan-perbuatan yang tidak baik, atsbi dari atsba'a. Jadi iringi. Kalau yang namanya ngiringi itu enggak ada jeda. Jadi antara pimpinan, antara bos dengan ajudan itu seiring, seirama. Ya. Bosnya kemana, dia ikut kemana. Jadi ketika kita tidak sadar diri ataupun dalam keadaan sadar diri berbuat yang tidak baik, boleh jadi kelepasan omongan. Omongan kita kasar. Banyak pihak yang merasa tersinggung. Ya, ucapan, perbuatan, perilaku, ada pihak lain yang merasa tidak nyaman dengan ucapan kita. Baik, terima kasih. Ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan perbuatan kita. Kata Rasulullah, jangan dibiarkan itu berlangsung lama. Jangan dibiarkan itu tidak diikuti dengan ditutupi kebaikan-kebaikan yang lain. Sholat berjamaah telat, masbuk, berjanji sama Allah besok nggak mau
ketelat lagi, nggak mau ketinggalan lagi. Perbaiki, besok datangnya lebih awal. Kalau perlu sebelum adzan udah di masjid. Ngaji datangnya telat. Berarti keutamaannya diambil sama yang datang duluan. Besok berjanji, saya akan datang duluan. Kalau perlu sebelum orang lain datang, saya datang. Di kesempatan ada bersedekah, berbagi sedekah, atau membantu orang lain. Ketika saudara kita bisa, kita enggak berjanji kalau esok ada rezeki saya mungkin lebih dulu. Jadi atbi sayyata itu perlu pada hal-hal yang baik, apalagi pada hal-hal yang tidak baik. Nah, terutama apa yang sering tidak kita sadari, Pak. Ada sebuah organ dalam tubuh kita ini yang menjadi sumber kebaikan, bahkan menjadi sumber kejahatan. Ya, bahkan bisa menjadikan batalnya amal kita, hilangnya nilai-nilai pahala ibadah kita, karena cuma gara-gara ucapan. Makanya dalam kitab ini dibahas tentang afatul lisan wa fadilatus sumti. Jadi di satu sisi bahayanya lisan, lidah kita ini tak bertulang, tapi hancurnya dunia cuma gara-gara lisan. Bahkan damainya dunia cuma gara-gara lisan. Terjadinya sebuah peperangan besar gara-gara lisan. Terjadinya perdamaian bisa jadi karena lisan. Ya, jadi afatul lisan wa fadilatus sumti. Di balik yang begitu bahaya ancaman lisan, tapi ada keutamaan diam, tidak menggunakan fasilitas lisan kita. Kalau lisan kita belum bisa mampu mengajak kebaikan, hanya menjadikan suatu perkara itu menjadi semakin keruh, maka lebih baik diam. Bila kita tidak mampu mengeluarkan sesuatu yang baik, pendapat yang baik, saran yang baik, yang ada ketika kita bicara cuma suasana semakin keruh, rapat bukan selesai malah bubar, sebuah ide gagasan bukan malah selesai malah acak-acakan, lebih baik diam. Itu akan jauh lebih baik. Makanya di sini ada dua idiomatis bahayanya lisan. Kalau tidak mampu lebih baik diam. Afatul lisan wa fadilatus sumti. Afatuhu katsiratun wa mutanawwi'atun. Jadi ternyata di dalamnya, dalam lisan kita ini memiliki banyak sekali bahaya dan ragam macam-macam. Mutanawwi'ah. Walaha fil qalbi halawatun. Dan bahaya lisan itu ketika dia kita rasakan dalam hati kita, halawah, seolah-olah nggak ada dampaknya, biasa-biasa aja. Habis ngomongin orang seolah-olah tidak berbuat apa-apa karena ringan, Pak. Saya mau tanya, ringan gak lisan itu, Pak? Ringan. Nggak kerasa, Pak. Ya kalau kita habis mukulin orang, terasa, efeknya terasa. Tangan kita sakit, muka orang luka, fisik orang luka. Dampak dari perbuatan fisik kita tadi. Tapi kalau lisan ini ringan, tapi dampaknya merusak, menghancurkan, merusak, memporak-porandakan. Makanya di sini walaha fil qalbi halawa, enggak begitu nampak dampaknya di dalam hati, biasa-biasa aja. Ya, bisa jadi gara-gara omongan kita satu orang, ya, ramai satu kampung, ramai satu negara, lihat medsos. Cuma gara-gara seorang ahli, seorang pejabat mengucapkan satu statement tentang sesuatu, lalu dipiralkan ramai satu negara, bahkan dunia, karena efek daripada platform medsos. Ini sekarang luar biasa, Pak. Ini makanya kenapa kita bicarakan di pagi hari ini, supaya kita bisa memanage mana hal yang sekiranya memang perlu, monggo silakan, kalau perlu islah silakan dipiralkan.
Ini taklim, ya, sesuatu yang luar biasa, begitu banyak manfaatnya, keutamaannya luar biasa, ya. Pak Rama ini luar biasa, Pak. Dibuat platform medsos ini melalui channel YouTube, TikTok, Instagram, ya. Silakan disebarluaskan karena ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Ya, mendapat pahala waris nih. Jadi jariah nih, Pak. Pahalanya mengalir terus, Pak. Jangan dosa jariah. Ya. Jadi kira-kira bagus apa tidak nih, Pak? Bagus. Silakan, Pak. Kalau perlu Bapak buka, kemudian ada situ ada like and share, Pak. Bapak like, Pak. Ya, biar ini bisa berjalan terus, dapat informasi-informasi yang baru. Ini buka aja males. Kagak mau buka. Nggak berubah-berubah akhirnya itu view-nya, Pak. Iya, Pak Ramadi ya. Iya, followernya nggak nambah-nambah, Pak. Iya. Baik. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berdampak negatif dari gara-gara lisan, Pak. Di sini ada 10, Pak. Tapi kita nggak apa-apa, kita cuma 2-3 saja. Yang penting bisa mewakili, Pak. Subuhnya siang. Ya. Faslun fi zikri afatil kalam. Pasal tentang bagaimana menyebutkan bahayanya kalam atau lisan. Al-afatul ula al-kalamu fima la ya'ni. Yang pertama, bila kita ingin selamat dari bahayanya lisan, maka satu, al-kalam fima la ya'ni. Ketika bicara aja yang manfaat saja. Disortil itu omongan. Ngobrol ngalor ngidul yang nggak jelas juntrungannya, temanya nggak jelas, materinya nggak jelas, yang ada ujung-ujungnya adalah ngomongin orang, yang ada materinya ujung-ujung adalah ghibah, bisa jadi fitnah, ya biasanya begitu, Pak. Kalau materinya udah habis, ujung-ujungnya fitnah, Pak. Kalau ngobrol, Pak, betul nggak kira-kira, Pak nih? Betul. Ya, makanya al-kalam fi ma la yakni, cukup yang manfaat saja, yang tidak manfaat cukup berhenti. Kalau perlu belum waktunya udah selesai ngobrol. Ya, ngopi banyakin yang ngobrolnya. Jadi ngopinya dibanyakin, ya. I'lam ana man arafa qadra zamani wa annahu ra'su mali lam yanfaqhu illa fi faidah. Ini penting, Pak. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya siapa orang yang mengetahui, mengerti kadar zamannya, Pak, ini sudah masuk pada era digital, sudah masuk di era globalisasi. Ketika orang sekali ketik dengan bahaya dua tangannya, dua jarinya dia ketik, maka dia akan berdampak bisa dua hal. Yang pertama, dari satu sisi yang tajam bisa bahaya, yang kedua bisa tumpul, ya tidak bisa bermanfaat. Bahaya apa? Ketika kita salah informasi menyampaikan, atau kita ngambil copy paste atau share dari orang lain, dari grup lain, kita share ke satu grup kita, lalu di-share ke grup-grup yang lain, padahal itu adalah fitnah, itu adalah hoax, maka yang terjadi adalah tadi dosa jariah. Nah, ini zamannya. Makanya i'lam ana man arafa qadra zamani, siapa orang yang mengerti bagaimana situasi zamannya, kondisi hari ini sudah seperti ini. Jadi nggak bisa kita pungkiri, Pak. Jangan lagi kita yang sedang berada di kota, ya, berada di satu lingkungan yang sudah cukup modern, ya, berpikirnya seorang sudah serba digital, sudah otomatis. Kita tinggal di kampung manapun belahan dunia hari ini di negeri kita, orang sudah tahu yang namanya Facebook, YouTube, TikTok. Karena tadi, ya, platform ini sudah ada sekarang di HP, tinggal ngedownload aplikasinya maka muncul. Yang penting ada kuotanya, Pak. Di ujung dunia, bahkan di ujung gunung tahu sehari ini, Pak. Ya, ini luar biasa. Manfaatnya luar biasa, tapi juga bahayanya luar biasa. Wa annahu rasu malih, sesungguhnya
situasi zaman hari ini boleh jadi ini menjadi modal utama buat kita dalam kehidupan. Banyak orang yang mengambil sisi manfaat dari teknologi, dari IT, dari digital. Diambil sisi manfaatnya. Banyak orang yang bisnis zaman dulu manual, orang punya toko di Pasar Tanah Abang, maka yang datang berduyun-duyun dari berbagai penjuru, dari manapun. Ibu-ibu dari ujung-ujung dunia manapun datang ke Tanah Abang, Pak. Borong, Pak, pakaian. Bandar-bandar pakaian dari Pulau Kalimantan, Sumatera, dari Papua datang ke Tanah Abang. Ngapain, Pak? Mau beli pakaian. Karena murah, dijual mahal. Sekarang semua toko-toko di Tanah Abang itu ngeluh semuanya, Pak. Bahkan di berbagai tempat di mall-mall mereka ngeluh. Kenapa? Karena mereka sudah ketinggalan hari ini. Ya? Jualan nongkrong di tokonya nggak laku. Ternyata orang di rumahnya jualan, nggak ada apa, nggak ada barang, nggak ada barang-barang yang dijual, tapi dia bisa jualan pakai online paket. Jadi dia barang di rumahnya nggak ada, tapi dia bisa jualan, kirim juga bukan dia tinggal klik, ya, paket datang, Pak. Subhanallah, canggih, Pak. Ketinggalan hari ini, Pak, yang dagangnya manual, yang ngojeknya pangkalan manual, ketinggalan, Pak, sudah, Pak. Ini sudah zamannya digital, sudah zamannya teknologi. Ya, ini bagi kita bapak-bapak yang sudah dari dulu menggaptek, tambah sekarang tambah puyeng, Pak. Ya, anak-anak kita cuma nggak keluar-keluar di kamar, tiba-tiba datang, tiba-tiba makanan apa sampai saya bingung bagaimana mesennya, saya bingung. Ini zaman teknologi, Pak, nggak usah bingung-bingung. Bapak tinggal berdiri depan rumah, tinggal klik di aplikasi Grab atau Gojek, datang, Pak, motor, Pak. Nggak perlu teriak-teriak kita manggil ke pangkalan, Pak. Dulu mah kita mau ke depan tukang ojek, tukang beca kita panggil, lari-lari kita, Pak. Sekarang nggak perlu, tinggal klik di aplikasi, datang dia, Pak, marahin kita. Yang penting ada duitnya, Pak. Saya mau tanya, kira-kira canggih apa tidak, Pak, zaman sekarang? Hancurlah kehidupan bila kita tidak mampu mengkanter dengan etika-etika agama, dengan adab-adab tata krama susila agama. Makanya hari ini banyak orang yang sudah terbuai dengan teknologi, mengabaikan agama, yang ada hari ini hancur. Tapi banyak orang yang saya bilang tadi, ra'su malih, ini menjadi modal utama orang-orang canggih hari ini, orang-orang pintar hari ini, orang-orang cerdas hari ini. Anak-anak kita yang kita didik. Makanya kata Rasulullah, adibu auladakum fa innahum mahlukuna ghairu fi zamanin ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan bukan pada satu zaman, dan zaman mereka bukan zaman kita hari ini. Kita 40 tahun yang lalu, Pak, masih kita hebat, Pak. Kita orang paling hebat di zaman kita dulu. Di zaman anak muda kita udah top banget, Pak. Dia punya pager itu, pager, tahu pager? Pernah merasa, Pak Haji, ya? Bukan HP dulu, cuma pakai di SMS doang. Pager udah luar biasa. Udah luar biasa, Pak, tahun 90-an. Ya, canggih gitu udah hebatnya. Sekarang udah kagak laku, Pak. Ya, dulu punya wartel. Tahu wartel? Udah canggih, Pak, luar biasa. Usaha yang paling top di zaman ini. Sekarang bangkrut. Nggak laku wartel. Ya. Itu pengusaha-pengusaha angkot, Pak. B010, ya, luar biasa, Pak. Bos-bos angkot itu wah, luar biasa, Pak. Sekarang bangkrut, rontok semua, Pak. Orang nggak perlu lagi nongkrong di depan nungguin angkot, kagak perlu, Pak. Di rumah aja, depan rumah berdiri, klik datang mobil, Pak. Mau Grab Care, mau Grab Bike. Ini nggak bisa kita pungkiri, ini zamannya. Ya, wa annahu ra'su mali, itu menjadi modal utama. Makanya orang-orang sekarang ada dua manusia yang jaya hari ini, manusia yang hebat hari ini. Satu menguasai teknologi IT, yang kedua menguasai komunikasi. Dua kecanggihan teknologi inilah manusia bisa jadi jaya. Cuma nongkrong di rumah jadi orang kaya, Pak. Cuma pergi kemana-mana, dia bikin channel YouTube, duitnya miliaran tiap bulan.
cuma pergi ke kampung-kampung, dia vlog, ya, dia kirim ke YouTube, sebulan duitnya miliaran, Pak. Kaya. Nah, ini kita di rumah mulu. Bagaimana cara bisa nyari duit? Nah, gunakan fasilitas ini, Pak. Bagaimana caranya? Belajar. Ada ilmunya. Ya. Baik. Lam yanfa'hu illa fi faidatin. Lan yanfa'hu illa fi faidatin. Bagaimana kita ya di posisi ini hari ini dengan kondisi hari ini? Boleh jadi ini menjadi sarana bagi kita lan yanfa'hu illa fi faidatin. Jangan melakukan apapun kecuali sesuatu yang manfaat. Ya, illa bi faidatin, kecuali yang hanya yang manfaat. Jangan suka buka HP seharian. Bila boleh jadi awalnya niatnya mau nonton YouTube pengajian, ujung-ujungnya banyak tamu yang tak diundang lewat. Tamu tak diundang yang lewat, numpang lewat. Satu manfaat tapi 1000-nya yang bahaya. Makanya sebutannya ini setan gepeng. Ya. Di tahun 70, tahun 80 orang punya TV canggih, hebat, luar biasa. Hebat manusia kalau udah punya TV. Ya. Punya HP di tahun 95-98 udah luar biasa. Hebat, Pak. Punya telepon hebat. Ya. Punya parabola udah luar biasa. Sekarang semua teknologi itu digabung menjadi satu. Semua sudah digabung di sini, TV-nya di sini, ya, HP-nya di sini, teleponnya di sini, semuanya sudah ada di sini. Bahkan bank sudah pindah ke HP, m-bankingnya sudah ada di sini. Apa yang kita mau ada semua di sini, Pak. Beribu teknologi sudah ada di HP. Ya, ini artinya apa? Kita mesti mawas diri, terutama anak-anak kita, didik mereka dengan didikan agama, dengan akhlak agama, supaya mereka bisa mengkanter kehidupannya. Kalau tidak, ini yang bikin hancur kehidupan. Wa hadzal ma'rifah tujib habsal lisan minal kalam fi ma la ya'ni. Lalu bagaimana antisipasinya menghadapi situasi ini yang luar biasa, yang kita tidak bisa mencegahnya, dan yang mengalir seperti derasnya air, ya, seperti curahnya hujan yang turun luar biasa. Seperti itulah teknologi akan datang, dan ini sudah terjadi di zaman kita hari ini. Ya, masih beruntung kita bisa ngalaminnya, Pak. Banyak saudara kita yang nggak ngerti, tapi kita masih mengerti. Jadi kita bisa mengkanter, bisa menasihati anak-anak kita. Wa hadzal ma'rifah tujib habsal lisan anil kalam fi ma la ya'ni. Kalau situasinya udah kayak begini, sudah hati-hati kita. Ya, bicara dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, dalam media apapun, dalam situasi apapun juga hati-hati. Jangan ngobrol sembarangan, jangan bicara sembarangan, jangan melempar omongan sembarangan. Jangan menulis sesuatu sembarangan, karena bahayanya luar biasa. Kita naruh di grup kata-kata kita nggak tahu disebar, Pak, disebar ke seluruh media. Ini yang bahayanya, Pak, hari ini, Pak. Ya. Li'annahu man taraka zikrullah ta'ala wastaghala fi ma la ya'ni kana kaman qaddara ala akhdhi jauharin. Karena sesungguhnya siapa orang yang meninggalkan zikrullah, dia tidak zikir, dia tidak ibadah, dia tidak sholat, dia tidak tadarus, ya, dia tidak zikir, tidak tasbih, ya, zikrullah. Wastaghala fi ma la ya'ni, kerjaannya cuma main HP, lihat HP, buka aplikasi, ya, terus saja kerjanya begitu. Kana kaman qaddara ala akhzi jauharatin fa akhadha iwadaha madaratan wa hadza khusranul umur. Seperti halnya seperti seseorang yang memiliki jauharah. Jauharah itu apa, Pak? Ya, seperti mutiara. Dia punya mutiara, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mahal, lalu hilang, tapi dia tidak bisa memanfaatkannya atau tidak bisa mengganti yang nilainya sama. Ibadah kepada Allah di waktu yang sama
itu punya nilai seperti mutiara. Ini di waktu ngaji kita nggak ngaji karena sibuk sama yang lain, nggak bisa digantikan dengan pengajian yang lain. Hadir ngaji di pagi hari ini, nilai pahalanya boleh jadi berbeda dengan besok, nggak bisa diganti. Kesibukan dunia yang mengakibatkan batalnya akhirat, ya, gagalnya nilai pahala akhirat karena gara-gara kesibukan dunia, maka tidak akan pernah tergantikan oleh nilai ngaji yang lain. Sholat jamaah hari ini subuh yang ketinggalan karena gara-gara sibuk urusan dunia, tidak bisa diganti dengan subuh besok. Boleh jadi subuh besok berbeda nilai pahalanya dengan subuh hari ini. Itu maksudnya, Pak. Kalau orang sudah hilang sesuatu yang manfaat, sesuatu yang mahal, tidak bisa, boleh jadi tidak bisa diganti dengan sesuatu yang baik yang lainnya. Kesempatan cuma satu kali dalam hidup. Ngaji cuma satu kali, besok berbeda, Pak. Ya, hadir di majelis ilmu cuma satu kali, besok ngaji lagi Ustaz, kajiannya sama, gurunya sama, berbeda Pak. Boleh jadi hari ini Allah turunkan 1000 rahmat kepada kita, boleh jadi hari ini Allah turunkan 1000 keberkahan buat kita, karena di momen seperti ini cuma Allah yang maha tahu. Ya baik. Kemudian wakila li Luqmanul Hakim, Pak, ma balagha min hikmatik. Ditanya Luqmanul Hakim. Luqman itu seorang budak hitam, Pak. Orang yang bukan pejabat, ya, bukan orang kaya, bukan orang banyak ilmu, bukan nabi, bukan rasul, bukan juga seorang wali. Orang biasa yang dimuliakan Allah, lalu disebutkan namanya di Al-Quran, bahkan ada surat Luqman namanya. Subhanallah, coba kata-katanya seperti kata-kata seorang nabi diabadikan Allah di Al-Quran. Ya, apa yang menyebabkan Luqman kata-katanya menjadi hikmah? Ma balagha min hikmatik qala la as'alu amma kafaituhu. Sepanjang hidup yang aku tahu, kata Luqmanul Hakim, ketika aku berbicara, aku meminta sesuatu, aku berbuat sesuatu, la as'alu, aku tidak minta, amma kafaituhu, kecuali apa yang aku perlu, aku punya. Aku memberi seseorang nggak pakai maksa. Kalau seandainya saya punya, besok saya beri, dia nggak bakal niat mau ngomong mau beri, kecuali dia punya hari ini apa? Dia punya uang 10.000. Seandainya saya punya uang 100.000, saya akan bantu si A, saya akan bantu si B. Dia nggak perlu ngomong begitu. Saya punya 10.000, saya bantu orang 10.000 dengan ya apa yang saya punya. La as'alu amma kafaituhu wala atakallamu bima la ya'nini. Dan ketika aku ngobrol, aku bicara, menyampaikan statement, ya, berdialog kepada sesuatu perkara, satu masalah, aku tidak akan pernah mau bicara, angkat bicara, kecuali sesuatu yang aku paham. Bicara saya manfaat kepada orang lain. Ini temanya jelas, saya akan bicara sesuai dengan tema. Dan saya mampu bicara, saya akan bicara. Karena ada materi yang dia mampu disampaikan. Tapi kalau memang tidak ngerti, nggak usah komen. Tidak punya ide, nggak usah sok ngasih ide, ngasih gagasan, yang ada ricu, yang ada ribut, Pak. Nah, Luqmanul Hakim, dia berbuat sesuatu sekedar apa yang dia mampu. Dia bantu orang, apa yang dia bisa. Begitu, Pak. Kalau bicara yang manfaat saja, 2 kata 3 kata selesai. Ya, makanya kata-katanya tajam seperti tajamnya silet. Dia punya doanya tajam. Ya, dia punya bicara, 1 kali bicara, bicaranya tepat. Nggak perlu 1000 bicara, tapi semuanya ondo, semuanya kosong. Makanya banyak orang yang gara-gara hancur nilainya karena banyak bicara. Kalau orang bodoh banyak bicara nggak ada manfaat. Kalau orang pinter 1 kali bicara dia manfaat. Nah inilah tipikal Luqmanul Hakim. Ya,
Orang yang tidak banyak bicara tapi kata-katanya penuh hikmah satu kali bicara. Ya, la as'alu amma kafaituhu wala atakallamu bima la yu'nini. Wa qad rawa annahu dakhala ala Daud wa huwa lanjut Pak ya. Baiklah, kita masuk ke sesi kedua. Bahaya lisan. Yang kedua, al-afatul lisan al-khawdu fil batil. Ini Pak. Jadi kalau kita tidak mengerti lalu kita bicara, maka yang ada dari mulai bicara sampai akhir bicara kita berada dalam kebatilan. Temanya kita nggak paham ketika diundang. Ada satu majelis kita diundang, kita nggak paham materinya, nggak paham tujuannya, disuruh bicara, ngawur bicaranya. Yang ada awalnya niatnya baik, malah justru semakin kisruh, semakin keruh suasana. Ini juga hati-hati kita di forum-forum umum, di forum-forum tertutup. Ya, kalau diundang kepada suatu pembicaraan, maka kalau kita nggak ngerti gak usah bicara. Dari awal sampai akhir lebih baik diam. Diam itu justru menjadi emas bagi kita. Nah, ini bahaya yang kedua. Al-khawdu fil batil. Situasinya menjadi batil. Isinya, materinya adalah tentang sesuatu yang tidak baik. Wa wal kalamu fil ma'asi. Bisa jadi semua ucapan-ucapan yang keluar pada saat itu nilainya adalah maksiat. Pak, ngomongin sesuatu yang menjadikan hati kita lalai, ya, menimbulkan syahwat, menimbulkan pembicaraan yang negatif, itu adalah maksiat. Hari ini banyak kita tidak terasa berada pada situasi di satu majelis, di satu pertemuan, isinya adalah maksiat. Kan itu ngomongin di masjid, Ustadz. Habis ngaji di beranda masjid ngobrol. Dari zuhur menuju asar ngobrol aja di masjid. Yang diobrol ternyata adalah isinya dosa. Makanya ini yang paling bahaya, Pak. Kata Rasulullah SAW. Ya, bila kita habis sholat, habis ibadah, habis zikir, kalau bisa segera. Kalau enggak tidur di masjid, enggak baca Quran, enggak zikir, cuma ngobrol dengan pulang. Ya, man takallama bi kalami dunya fil masjid fa ahbatallahu amal arba'in sah. Siapa orang yang ngobrol di masjid tentang dunia yang tidak manfaat buat akhirat, maka Allah fa ahbatallahu amalahu, maka Allah batalkan amalnya arba'a sana 40 tahun. Berarti kan bahaya, Pak, sebetulnya, Pak. Tinggal di masjid, duduk di masjid manfaat, tapi ketika kita tidak mengerti maka batal amal kebaikan kita. Lebih baik selesai sholat, nggak ada kegiatan apa-apa, pulang, ambil sesuatu yang manfaat di rumah. Bantu istri, bantu ngepel, bantu nyapu, betul? Bantu masak, bantu nyuci piring, daripada kita nggak ngapain di masjid. Ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi al-kalamu fil ma'asi kazikri majalisil khamar. Contohnya seperti apa? Kita memang tidak minum khamar. Kita enggak minum mabok, bukan pemabok. Cuma kita berada di satu majelis yang orang-orang itu senang mabok. Orang yang tukang minum, kita berada di dalamnya. Jadi enggak salah orang kalau suatu saat nanti kita disebut, wah si A mah hari ini udah mulai balik lagi ke asalnya. Memang dia sudah bertobat. Tapi kita lihat dia berada di majelis itu, kalau tidak minum, maka wajar kalau orang menyebut dia mabuk kembali, balik kembali. Karena ada berada di majelis minuman. Ya, fi majalisil khamar wa maqamatil fasak, dan ketika materinya memang kita tidak paham, maka yang ada fasik, kembali kita menjadi orang-orang yang fasik. Kita memang lisan tidak bicara, orang pada bicara kita diam, Pak, tentang sesuatu yang aib, ngomongin orang, kejelekan orang, kejelekan majelis, kejelekan partai, kejelekan, pokoknya sesuatu yang nggak baik. Kita berada di dalamnya, lalu kita ngobrol.
dan kita tidak komen, tapi hati kita juga menjadi tidak baik, maka itu disebut fasik. Yang bagus bagaimana? Ketika lihat situasi seperti itu, sampaikan kepada majelis. Bila majelis ini yang diomongin adalah sesuatu yang tidak manfaat, majelis ini adalah yang diomongin ghibah, maka cukup sampai sini. Kalau perlu izin, mundurin diri. Itu yang bagus, tapi rasanya nggak mungkin gitu seperti itu. Ya, saya mau tanya, kalau majelis taklim ada ghibahnya nggak? Saya mau tanya. Seperti ini nih ngaji, ada nggak ghibahnya? Ada, tapi ghibahnya mubah, boleh Pak. Asal yang menyebut si A si B, begitu maksudnya. Ya, kalau kajian umum tentang seseorang, karakter seorang, sifat seorang yang nggak baik, kita kasih tahu, sampaikan di majelis ilmu, sampaikan di kajian-kajian, tujuannya untuk kemaslahatan, tidak menjusti seseorang, itu boleh. Ya, tapi kalau ngobrol berdua tentang si A, tentang si B, itu nggak boleh. Karena tujuannya jelas. Satu, niatnya membuka aib saudaranya. Yang kedua, senang membicarakan tentang sesuatu yang negatif sifat daripada saudara kita. Udah jelas beda. Kalau di sini tidak ada niat kita untuk membicarakan seseorang dan menjatuhkan harga diri seseorang. Tujuannya adalah agar kita jangan jatuh seperti sifat si A tersebut. Jangan terjadi lagi perbuatan-perbuatan seperti itu. Kita menghindar dan mengambil sisi manfaatnya, bukan negatifnya. Boleh, makanya dalam bidang kajian seperti ini. Ya, itu namanya ghibahnya ghibah mubah. Boleh. Si A nggak baik sifatnya, diceritakan di dalam kajian majelis taklim, boleh Pak. Tujuannya agar besok si B, si B jangan contoh perbuatan si A. Ini nggak baik. Dan yang kedua, bila si A-nya hadir, dia berubah menjadi baik. Begitu maksudnya Pak. Ya, beda dengan forum-forum ngobrolan biasa. Apapun diceritakan tentang seseorang itu pasti hukumnya haram karena ghibah. Ya, itu saja. Mudah-mudahan sekilas dua materi tentang bagaimana bahayanya lisan dan kita paling tidak bisa menghindar. Dan insya Allah mudah-mudahan selama paling tidak kita berusaha untuk terus bisa berbuat baik, keluar dari rumah niatnya baik, ya, berakhir juga dengan niat yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang akhirnya menjadi baik. Insya Allah mudah-mudahan. Demikian barangkali sekelumit dan sekilas kajian tentang bahayanya lisan dan keutamaan kita diam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah sekalian penjelasan tentang bahayanya lisan dan keutamaan diam. Ini berkaitan dengan kita semua, karena kita semua mempunyai yang namanya lidah yang tidak bertulang ini. Yuk kita sama-sama perhatikan, jangan sampai ucapan kita apapun itu, apalagi di medsos, yang bisa menyakitkan orang. Hari ini orang kalau kita pukul ke dokter, ke dukun, atau diobatin selesai. Namun orang apabila disakiti dengan lidah, biasanya bisa terbawa sampai mati. Oleh karenanya, yuk kita koreksi masing-masing diri kita dengan memperhatikan bahayanya lisan atau lidah. Demikian jamaah sekalian. Dan selanjutnya kami persilakan jamaah untuk bisa bertanya maksud saya. Satu orang saja Pak, mengingat waktu sudah hampir siang. Silakan. Ya, iya Pak Rama, waduh, nanya juga ya. Ya. Ini salam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Pak Rama. Pak Guru mau nanya kan seperti tema tadi bahwa medsos banyak Sisi negatifnya. Ya. Tapi kalau kita membicarakan kebijakan publik, misalnya dari seorang pejabat atau penguasa lah, itu dibenarkan nggak gitu? Jadi kita nggak menyerang personal gitu, tapi yang kita sasar itu regulasi, peraturan atau kebijakan publiknya itu masuk Ya. kategori apa? Baik Pak, terima kasih Pak Rama, dan ini bisa mewakili ya, cukup barangkali. Ini hal yang menjadi polemik ya di antara kita, dan ini dianggap hal yang lumrah ketika sebuah pemimpin
ya di negeri ini, ya di negeri Konoha, yang kebijakannya, regulasinya yang tentunya ini akan berdampak, bila dia baik maka akan baik juga buat masyarakat. Tapi hari ini kecenderungan kebijakan publik lebih banyak merugikan masyarakat menurut versi kita, walaupun menurut mereka itu kemanfaatannya buat masyarakat. Akhirnya ini menjadi polemik di masyarakat, tersebarlah lewat medsos, diposting, para ahli membuat statement-statement lalu diposting di berbagai platform medsos. Lalu kita yang tidak punya posisi apapun, pejabat bukan, jangan lagi pejabat RT juga bukan, ketika kita bicara juga nggak bakal banyak sisi manfaatnya, bahkan beribu-ribu orang bicara juga nggak bakal dampak positif kepada negara. Jadi ini yang saya bilang tadi, sekiranya memang kita lebih baik diam, kita bukan siapa-siapa, bicara juga kita bukan ahlinya, bukan pada bidang struktur di pemerintah, bukan kebijakan publik, bukan kita berada di posisi itu, maka tidak ada manfaatnya buat kita juga. Toh kalau memang kita mampu dengan posisi kita, maka kita punya forum sendiri. Kalau ini forum-forumnya Pemda, akan punya forum Pemda. Ya, sampaikan ke forumnya, sampaikan ke person-personnya. Kan ini akan berdampak kepada begitu semakin ramainya di masyarakat, yang ada mereka semakin tidak suka kepada pemerintah, personalnya terutama. Ya kalau posisi jabatannya bisa siapapun, tapi kalau udah personal, ini yang bisa terjadi, saya bilang tadi, menyerang secara personal. Dan itu akan berdampak dosa jariah, Pak. Ketidaksukaan gara-gara kebijakan publik mengimbas kepada personal, itu yang saya bilang tadi, bisa akhirnya berdampak terhadap ghibah. Ini dampak daripada medsos. Jadi bagaimana dia, kalau kita bukan yang ahlinya, bukan pakarnya, bukan pada bidangnya, tidak di posisi itu, nggak usahlah kita sibuk-sibuk juga. Ya, kita orang awam yang tidak punya fungsi apa-apa. Dulu pernah kan saya bilang, kalau seorang ulama, 1000 ulama istighosa berdoa supaya Tangerang berubah, tidak lagi ada orang yang minum, tidak lagi narkoba. Maaf saya kasih tahu, dijabah sama Allah, tapi prosesnya cukup lama. Tapi ketika seorang wali kota satu kali dia rapat, dia putuskan kepada para jaji bawahannya, kepada para dinasnya yang berkaitan, dia tulis surat sebagai rekomendasi wali kota, besok tutup itu. Saya mau tanya, tutup nggak besok? Tutup. Hebat nggak tuh wali kota? Istighosa tuh ulama sekota Tangerang, Pak. Istighosa 1000 pesantren. Ya, bikin doa supaya dijabah sama Allah supaya tutup, Pak. Nggak tutup tuh. Bukan nggak dijabah, ya itulah memang saya bilang tadi, bahwa para pejabat itu perwakilan Allah, perwakilan Tuhan di Jakarta Raya ini. Ya, jadi bagaimana bahaya ketika kita bukan bidangnya, bukan ahlinya, mau ikut bicara ini yang kisruh, Pak, yang ada, Pak. Kita bukan ahli ngaji, tapi bicara, orang bukan ahli agama, bicara agama, hancur nggak, Pak? Sebenarnya. Orang nggak ngerti agama kok bicara agama, apa yang mau dibicarakan? Bukan birokrat di pemerintah, tapi bicara pemerintah, kebijakan publik. Ya, siapa ente? Ini yang ada makin kisruh, makin ramai. Oke lah bicara ijazah palsu. Saya mau tanya, dampaknya sampai hari ini selesai nggak? Saya mau tanya. Yang ada makin kisruh negara, yang diuntungkan adalah pihak si A yang dibicarakan tiap hari, untung dia, makin populer namanya, makin hebat nama dia, dosanya makin bersih tiap hari gara-gara kita. Benar nggak Pak saya mau tanya? Betul atau tidak? Siapa yang terlibat hari ini? Semua terlibat kita, karena menyatakan kita senang proses itu, Pak. Hati-hati, Pak. Saya dinasihatin oleh para kiai, sudahlah cukup. Karena tidak akan pernah baik-baik saja negara ini. Makin hancur, lulu lantak negara ini terhadap negara-negara di luar. Indonesia negara yang paling hancur hari ini, Pak. Karena apa? Ya presiden itu kan bohong, bagaimana? Gara-gara siapa yang nyebarin? Kita. Nah, ya demikian. Barangkali itu, Pak. Ya, jadi bagaimana ngambil sisi manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat, udah nggak usah cukup. Tutup saja, nggak usah dikomentari. Gitu, Pak. Demikian. Terima kasih, Pak.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian jamaah sekalian, sekaitan dengan waktu semakin siang, oleh karenanya yuk sama-sama tutup pengajian ini dengan doa kafatul majlis, diawali dengan doa sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu, a'udzu bika min syarri ma sanatu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula pengajian pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan. Untuk kebersihan, keindahan majelis ini, gelas yang ada di depan jamaah sekalian untuk diletakkan di depan sana, dan jangan lupa pula kita raih pahala jannah murah dengan sholat 2 rakaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa hisab, masya Allah.